Selamat siang Bu. Selamat siang. Alhamdulillah, terima kasih saya ucapkan Ibu telah menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukannya untuk bersedia. Saya wawancarai terkait tugas saya sebagai CGP Angkatan 9. Materinya tentang pengambilan keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Silakan. Oke Bu, tentunya selama Ibu menjadi kepala sekolah ini ada hal-hal atau situasi kasus yang Ibu hadapi. Bagaimana? Ketika hadir di sebuah sekolah untuk memimpin sekolah yang jumlahnya bukan dibilang sedikit enggak, dibilang banyak juga enggak, jadi sedang. Ternyata di dalam perjalanan itu ada bukan sedikit kasus ya, bukan kasus sebenarnya, sedikit masalah yang perlu diselesaikan dengan baik. Yang pertama, sekolah ini sudah lama mengalami ketertutupan karena menganggap bahwa setiap permasalahan yang muncul di dalam sekolah itu diselesaikan hanya pihak sekolah sendiri. Jadi sekolah menganggap bahwa mampu untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang ada ini cukup lingkup sekolah itu sendiri dengan beberapa dewan guru dan tata usaha. Kemudian versi yang kedua adalah bagaimana kasus ini dihadirkan pada saat adanya kerjasama antara pihak guru dan pihak orang tua berikut dengan lingkungan sekitar untuk sama-sama memajukan sekolah. Dua versi ini berjalan, namun ketika menemukan pembanding, ini yang lingkup tertutup akan lama perkembangannya. Ketika nanti kita melibatkan pihak luar, ini akan lebih cepat perkembangannya. Itu saja. Jadi ada dua versi. Dari keputusan Ibu itu, bagaimana Ibu menjalankannya? Dari ada dua kepentingan yang sama-sama benar, yang mengandung nilai-nilai kebajikan. Dua versi ini, saya berpikir bagaimana dibuat supaya berkolaborasi. Pihak dalam dan pihak luar bekerja sama untuk mewujudkan satu tujuan yang sama. Jadi kalau yang dulu terpisah, versi yang A itu hanya pihak sekolah dan versi B itu melibatkan semua, ini akan dikolaborasikan bagaimana bersama-sama antara orang tua, guru dan pihak luar bekerja sama, berjalan dan mempunyai program bersama untuk dipecahkan secara bersama-sama agar tujuan itu akan segera tercapai dan terwujud. Dari paparan Ibu tadi, langkah atau prosedur apa yang Ibu akan lakukan? Langkah yang pertama, kita harus meyakinkan pihak dalam dulu ya, karena pihak dalam itu yang kekuatan kita. Jadi antara saya, pimpinan dan dewan guru berikut dengan tata usaha dan petugas kebersihan dengan perpustakaan bersama-sama membangun sekolah ini, mempunyai program yang sudah direncanakan jauh-jauh hari sebelumnya. Kemudian kita membuka diri juga dengan orang tua, bagaimana menjalin komunikasi dengan orang tua, karena setiap permasalahan kita tidak bisa memecahkan sendiri, membutuhkan bantuan dari pihak orang tua. Kemudian kita juga berkolaborasi dengan pihak BPD, kemudian dengan desa, berikut dengan kepolisiannya, berikut dengan kavalerinya, kebetulan juga dekat dengan kavaleri, kemudian dengan puskesmasnya, kemudian dengan kapolseknya. Kita bekerja sama bagaimana agar sekolah ini mempunyai tujuan dan mewujudkan apa yang sudah direncanakan itu tercapai dengan baik. Dari langkah dan prosedur Ibu yang dipaparkan tadi,
menurut Ibu hal-hal apa saja yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan? Keputusan ini memang awalnya kita mengalami sedikit kendala karena untuk meyakinkan orang itu butuh waktu yang tidak sebentar. Berproses Ya. Karena untuk memberikan kepercayaan ke orang, kita butuh bagaimana supaya orang itu yakin dengan apa yang sudah kita rencanakan. Untuk meyakinkan orang kan kita butuh bagaimana pendekatan kita yang baik kepada orang. Karena kita mengharap orang itu bisa tahu dan mewujudkan apa yang kita inginkan, berarti kita harus memohon, kemudian dengan bahasa yang santun, kemudian dengan attitude yang baik. Namanya kita menginginkan sesuatu, berarti kita juga harus bisa merencanakan apa yang menjadi program itu bisa dipertanggungjawabkan kepada orang tua, karena kepercayaan itulah yang harus kita bangun supaya orang tua itu percaya dengan apa yang menjadi program kita. Oke, dalam proses yang Ibu lalui untuk meyakinkan orang tua murid berkolaborasi dengan pihak luar, adakah tantangan yang Ibu hadapi baik di dalam sekolah maupun dari pihak luar? Setiap langkah itu memang kita mengalami sedikit tantangan, karena kita anggap itu tantangan. Hambatan itu kita anggap sebagai tantangan. Awalnya kita berjalan itu sendiri. Ketika kita menjalin hubungan kerjasama dengan pihak orang tua, kita harus punya bagaimana memberikan pelayanan, terutama pelayanan kepada murid, pelayanan kepada guru, pelayanan kepada orang tua, pelayanan kepada lingkungan, dan bagaimana kita memberikan pelayanan yang terbaik untuk semua yang berhubungan dengan pihak sekolah. Karena pelayanan itu yang akan menjadi pusat bagaimana orang akan merespon baik terhadap kita dan pihak sekolah. Kalau kita memberikan pelayanan yang baik kepada orang, jadi orang akan memberikan pelayanan juga baik kepada kita. Jadi orang akan melihat bagaimana seseorang itu memberikan pelayanan, bagaimana attitude seseorang untuk melayani seseorang dengan yang lain, bagaimana kita mempunyai program membentuk karakter anak, bagaimana hubungan kita dengan orang tua ketika kita mempunyai beberapa kasus di sekolah yang setiap hari masalah itu dari anak-anak sendiri tidak pernah habis sebenarnya. Cuman karena masalah itu adalah muncul dan kita atasi secara dini, jadi masalah itu bisa teratasi dengan baik sebelum masalah itu besar dan meluas. Jadi cukup kita selesaikan dengan baik, masalah itu akan aman-aman saja. Oke. Dari kasus Ibu ini, apakah Ibu melibat selain pihak dalam sekolah Ibu ya, apakah Ibu melibatkan juga pihak-pihak luar terkait? Pasti, karena setiap program yang sudah kita rencanakan, kita akan melibatkan pihak kepolisian, kemudian pihak kavaleri, pihak puskesmas, pihak desa, dan pihak BPD untuk bisa berkontribusi dengan sekolah. Jadi ada kolaborasi ya Bu ya untuk merealisasikan apa yang Ibu rancang, biar mungkin dari jalannya tadi sempit karena kita kolaborasi jadi luas jadi mempermudah dan aksesnya lebih cepat ya Bu ya. Iya, untuk mencapai tujuan. Oke, lalu Bu, faktor yang mempermudah atau yang membantu Ibu dalam mengambil keputusan ini apa? Karena kita sudah menjalin hubungan yang baik dengan sesama Dewan Guru dan mereka membuka diri dengan setiap permasalahan itu siap membantu, kemudian selalu berada di garda terdepan ketika kita mempunyai masalah, kita akan menjalin hubungan keluar. Jadi ternyata pihak-pihak luar juga mendukung setiap apa yang menjadi keputusan kita. Dan karena gini, setiap masalah yang kita utarakan ke pihak-pihak yang ada di luar dan mereka yakin dan percaya dengan apa yang sudah kita perbuat, jadi kadang-kadang tantangan gitu. Wah, ini
harus diberi respon yang baik terhadap apapun yang menjadi keputusan, yang menjadi program, yang menjadi rencana. Jadi orang tua tuh tidak segan-segan memberikan bantuan sepenuhnya kepada kita setiap masalah yang ada di sekolah. Jadi solusi atau rancangan ibu tadi kan melibatkan pihak dalam sekolah dan luar. Ya menurut ibu berhasil enggak menurut ibu? Kira-kira dari yang ibu rencanakan itu berhasil enggak langkah-langkah ibu ambil tadi? Saya menilai alhamdulillah mungkin kalau bisa kita persenkan itu 75%. Jadi perlu perbaikan yang jelas ya, untuk mencapai 100 itu perlu proses. 75% itu bagi saya sudah alhamdulillah, karena udah ada, kita sudah mendapatkan kepercayaan dari orang tua, itu udah nilai plus. Kita sudah mendapat kepercayaan dari pihak desa, itu sudah nilai plus. Kita sudah mendapatkan kepercayaan dari orang tua, itu menurut saya sudah nilai plus. Jadi sekarang bagaimana kita menyusun, bagaimana antara sekolah dan warganya bisa konsisten untuk menjaga hubungan baik ini supaya lebih langgeng kemudian hari. Ya, untuk ke depannya. Ya. Ibu, dari pengalaman ibu, keputusan yang ibu ambil, apa yang dapat ibu petik dari kasus ini? Setiap masalah itu tetap ada solusi. Setiap solusi itu perlu adanya komunikasi yang baik. Setiap komunikasi yang baik itu perlu etika dan attitude yang baik. Kemudian perlu adanya keterbukaan antara pihak sekolah dan pihak luar maupun orang tua murid. Karena kalau udah keterbukaan itu udah kita bangun dari dini, ini kepercayaan yang luar biasa dari orang tua, kita akan mudah mewujudkan apa yang menjadi program sekolah. Oke, berarti Bu, selain kita mempunyai sikap terbuka, kita juga harus bisa bekerja sama dengan pihak luar, berkolaborasi ya Bu ya. Dengan kata Ibu tidak hanya harus kekerasan, dengan bahasa lembut, santun, menarik empati mereka untuk ikut terjun membantu untuk merealisasikan apa yang kita rencanakan untuk kemajuan sekolah. Oke Bu, terima kasih atas menurut saya sih ilmunya Bu ya, wawancaranya hari ini, pengalamannya dapat mempelajaran bagi saya dalam pengambilan keputusan. Oke Bu, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu. Pagi. Alhamdulillah, terima kasih ya Bu ya, saya ucapkan telah menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukannya sebagai kepala sekolah untuk bersedia diwawancarai terkait tugas saya sebagai CGP Angkatan 9 tentang pengambilan keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai prioritas sebagai pemimpin. Oh iya Bu, tentunya Ibu selama ini menjadi pemimpin atau kepala sekolah pernah mengalami kasus-kasus yang dihadapi di sekolah. Ya, sebagai sekolah ini udah hampir udah lebih dari 10 tahun, tentulah meskipun ada beberapa sekolah, tentulah tiap sekolah itu mengalami ada hal-hal kasus yang kita alami, terutama mungkin dari mulai yang pertama, mungkin ini yang peduli ini yang jadi sini dulu ya. Nah itu ada kasus, terutama misalnya kasus-kasus yang baik etika maupun moral. Ibu sebagai kepala sekolah, bagaimana Ibu menjalankan keputusan di mana kasus itu dua kepentingan yang sama-sama benar mengandung nilai etika? Saya pertama tidak sendiri. Tapi misalnya kalau ada kasus-kasus antara si korban dengan si pelaku, itu kami kompromikan dulu, diskusikan dulu. Jangan sampai karena masih anak-anak, masih anak-anak. Kalau masih anak-anak ini kan kita harus melihat dulu. Kalau anak dari kecil misalnya tahu ada kasusnya, apalagi seperti pelecehan seksual, ada pelecehan seksual. Kalau anak itu tahu kawan-kawannya itu di bahan bulian, dan itu yang saya pegang sekali. Jangan sampai permasalahan kasus mereka jadi bahan bulian kawan-kawannya. Jadi kami menanganinya secara tertutup, tapi musyawarah antara pelaku, orang tua dan seperti pihak korban. Iya, dari kasus itu langkah prosedurnya bagaimana ya Bu? Saya kasih contoh satu ya, misalnya
pelecehan seksual yang pernah terjadi di sekolah saya. Tidak perlu saya sebutkan sekolahnya kan, karena saya ada 3 tempat bertugas. Pelecehan seksual ini meskipun hanya secara verbal dan pernah juga yang terjadi, tapi cara menyelesaikannya meskipun itu sebenarnya menyangkut moral, tapi kami tidak sampai menyelesaikannya ke hukum. Kami selesaikan bagaimana diselesaikan di sekolah dengan cara baik-baik dan kedua belah pihak tidak merasa dirugikan dan mereka juga tidak nanti dapat bulian. Nah, jadi seperti itu. Apakah keputusan yang diambil itu sudah efektif menurut Ibu? Menurut saya begini, karena saya mengambil keputusan ini begini ya, misalnya pihak si korban ini yang pertama saya panggil satu-satu, tapi saya manggilnya tidak seperti orang manggil seperti kayak kesakitan gitu, tidak terdakwa. Jadi seperti kita ingin silaturahmi, didatangi rumahnya, biar lebih baik saya datang ke rumahnya. Kadang-kadang juga misalnya pas ketemu orangnya seperti biasalah ngomong. Jadi tidak seolah-olah kita panggil, kita dakwah gitu kan. Begitu juga dengan selaku. Udah dapat titik temunya, nanti kita berpergian, terutama untuk si korban. Ibu ada pendekatan secara internet, Iya. dan kolaborasi juga Iya. ibunya. Lalu Bu, dalam kasus tersebut, adakah tantangan yang Ibu hadapi dalam menyelesaikan masalahnya, mencari solusinya? Tentulah kalau kita dalam mengambil satu keputusan, karena kita kan sendiri. Tantangan yang pertama itulah, yang pertama dari pihak korban. Pihak korban itu tentu kalau pihak korban itu kan kadang-kadang karena pikirannya itu tetap antusias ingin ke ranah hukum kan. Tapi kita kasih pengertian ke depannya bahwa kalau ini dibawa ke ranah hukum, satu, anak-anak masih kecil merugikan masa depan mereka, dan ternyata kadang-kadang dengan kolaborasi seperti ini kita sama-sama alhamdulillah terselesaikan dengan baik dan tidak ada merasa dirugikan. Berarti sama-sama legowo ya Bu ya. Dari keputusan Ibu itu, apakah Ibu melibatkan pihak-pihak dari dalam sekolah atau di luar sekolah? Kalau hal ini misal tidak perlu, kami tidak perlu melibatkan. Tapi kalau seandainya tidak perlu, kami paling biasa melibatkan komite dulu. Karena komite juga di sekolah kan. Tapi selama ini kami belum pernah melibatkan pihak luar. Internet dulu ya Bu. Internet dulu. Asal bisa dilaksanakan secara internet, tidak sampai keluar. Karena keluar kita juga harus mikir dulu. Kalau misal tidak bisa diselesaikan, barulah. Tapi selama ini belum pernah. Berarti Bu, kasus yang Ibu hadapi, adakah faktor yang selama ini menurut Ibu mempermudah atau membantu dalam pengambilan keputusan dari kasus yang Ibu hadapi? Alhamdulillah, karena selama ini saya memimpin, memang kami kolaborasi dengan orang tua. Kita membangun, waktu pertama saya datang ke sekolah, dimanapun saya bertugas, itu memang membangun chemistry dulu antara orang tua, guru. Jadi kita bukan hanya sewaktu-waktu memanggil orang tua. Jadi kita dengan orang tua itu, ya namanya dengan orang tua, silaturahminya bukan hanya di sekolah, mungkin di hari-hari apa segala macam. Kadang-kadang ada kegiatan kita saling misal entah ada undangan, ada apa. Dari situ kita melakukan pendekatan dengan orang tua dan terbangun chemistry itu. Akhirnya kita kalau memanggil atau kalau ada perlu dengan orang tua, kita sudah terjadi silaturahmi kita. Jadi itu akan mempermudah. Jadi memang kita perlu pendekatan Ibu ya. Pendekatan. Dari yang kita bicarakan hari ini Bu, adakah yang dapat Ibu petik atau pengalaman keputusan dilema yang diambil? Alhamdulillah dari beberapa kasus, terutama kasus yang tadi saya ngomongin itu, alhamdulillah dapat diselesaikan dengan baik dengan cara satu, kita berkelompok, tidak membuat keputusan sendiri. Jadi keputusan itu kita sama-sama dengan rasa saling senang, kita jadi sama-sama terima, kita yang membuat sama-sama dan kita yang menjalankannya. Jadi tidak rasa banyak, itu memberatkan sebelah sini atau belah kanan atau belah kiri. Jadi alhamdulillah dengan kolaborasi. Iya, berarti kita kolaborasi dengan pendekatan ya Bu ya, chemistry-nya ada. Berarti memang antara kepala sekolah, guru dengan masyarakat itu harus memang satu tujuan visi yang sama, misi yang sama untuk anak-anak. Iya. Oke, terima kasih ya Bu ya hari ini wawancaranya. Alhamdulillah banyak juga pengalaman saya ini dari belajar apa yang Ibu ambil. Sekian Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.